Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam dinan wa minhajan wa anzala al-kitaba nuran mubinan wa arsala rasulahu basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman taziduhu tafdilan wa tashrifan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa zayyina bi akhlaqi habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ibu bapak jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah dan saya muliakan, pendengar radio Darussalam di mana berada di mulai saya hormati. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Semoga nikmat dari nikmat yang kita peroleh kita diberikan kekuatan untuk menggunakan di jalan yang direstui-Nya. Amin. Selawat dan salam tentu kita aturkan kepada junjungan dan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan rezeki untuk ziarah kepada beliau di dunia dan diberikan rezeki mendapat syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki hikmah yang keempat dari hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Beliau mengatakan, arih nafsak minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takun bihi li nafsik. Arih nafsak, istirahatkan dirimu, minat tadbir, dari kesibukan mengurusi dunia. Fama qama bihi ghairuka anka, apa saja menjadi urusan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu, la takun bihi li nafsika, tidak perlu kamu ikut campur. Apa yang sudah diatur oleh Allah yang terjadi pada dirimu, Anda tidak perlu ikut campur, karena itu sudah diatur oleh Allah sesuai dengan kemauannya. Oleh karena itu, di sini penting untuk menenangkan jiwa kita. Bahasa beliau, arih nafsa, istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurusi dunia. Nah, ada persoalan yang perlu kita ketahui, bahwa berinteraksi dengan asbab, dengan mengatur sebab-sebab itu beda. Berinteraksi menggunakan segala sebab itu kewajiban kita. Tetapi mengurusi sebab itu, memikirkan sebab itu, tidak ada urusan dengan kita. Maksudnya begini. Kita naik perahu contohnya. Naik kapal. Di situ disiapkan pelampung. Pelampung itu adalah sebab supaya mendapat perjalanan nanti kalau ada apa-apa, ada wasilah untuk menyelamatkan diri kita. Tapi pada saat sudah kejadian, itu tidak perlu lagi kita pikirkan bagaimana nanti kalau terjadi begini-begini. Kalau itu yang kita pikirkan, stres. Nah, oleh karena itu, at-tadbiru, kesibukan di sini adalah amalun fikriyun,
Yang dimaksud di sini adalah amal pikiran. Itu yang diharapkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jangan dibebani pikiran kita di luar kemampuannya. Tapi yang namanya usaha, itu memang kewajiban kita. Berusaha untuk melakukan sesuatu yang memang usaha itu adalah tidak bertentangan dengan syariat tuntunan baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, teksnya di sini mengatakan arih nafsa, tenangkan jiwa, tenangkan diri. Beliau tidak mengatakan arih jismika, istirahatkan jasmanimu, bukan memakai teks itu yang nanti ujung-ujungnya menganggur, tidak bekerja, bukan itu. Nah, at-ta'amul masdaru al-jismu, berinteraksi yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan jasmani, usaha, itu adalah sesuatu matlubun yang dituntut, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bekerja, beramal. Tetapi at-tadbir yang namanya melibatkan pemikiran jiwa kita terhadap pekerjaan kita itu marfudah, ditolak, tidak baik. Karena kenapa? Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Nah, di sini supaya lebih mudah dipahami, pensyarah Al-Hikam ini Muhammad Said Ramadan Al-Buti rahimahullah, beliau memberikan contoh. Unzur ila sya'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat bagaimana urusan yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma hajaril Madinah, ketika beliau berhijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Mustahiban ma'ahu sahibuhu Abu Bakar. Beliau didampingi oleh sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ta'amala fi hijratihi. Beliau berinteraksi dalam hijrahnya itu hazihi ma'al asbab, dengan sebab-sebab yang ada. Dia menyusun strategis didampingi oleh Umar, kemudian supaya hijrahnya itu terlaksana dengan selamat, berhasil. Kharaja mutakhaffiyan, beliau sembunyi-sembunyi, tidak mentang-mentang Rasulullah itu Habibullah, ya udahlah, tidak usah sembunyi-sembunyi, berangkatnya udah siang-siang aja, bukan tengah malam, karena saya kalau berdoa pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak. Tapi beliau susun strategis itu dengan bermuamalah, berinteraksi, menggunakan sebab-sebab yang sudah direncanakan. Nah, bahkan taraka aliyan radhiyallahu rahimahullah karramallahu wajhah yanamu fi firash, bahkan meninggalkan Ali supaya menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yazunna musyrikuna anna Rasulullah, agar supaya orang-orang yang mau membunuh Rasulullah, orang musyrik itu mengira bahwa itu Rasulullah masih ada di tempat tidurnya. Fala yata'aqqabuna wa yab'asuna anhu, sehingga mereka tidak perlu mencari Rasulullah, tidak perlu terlalu repot di mana posisinya. Jelas posisinya masih ada di tempat tidur. Itu buktinya masih ada orang tidur di dalam. Dan itu Muhammad, padahal sudah diganti oleh Sayyidina Ali karramallahu. Kemudian taraka ra'i Abi Bakr yasiru bi'adnamihi, lalu beliau berangkat bersama Abu Bakar, di belakangnya yasiru bi'adnamihi wara'ahuma.
ada binatang yang mana kambing membuntuti Rasulullah. Kambing-kambing itu di belakang Rasulullah. Untuk apa? Menghapus jejak langkah Rasulullah SAW. Dita'affal agnamu ala asari masyi Rasulullah SAW. Tengah malam. Terus naik ke Jabal Saur salasata ayyam. Begitu sudah naik, tidak langsung bergerak ke Madinah, 3 malam bermalam di Jabal Saur. Coba. Raisama yang qati'ut talu fit turuqati anhuma. Sehingga itulah yang menyebabkan mereka tidak terlalu banyak mencari, menelusuri jalan Rasulullah SAW, karena sudah 3 malam, udah tenang sudah. Padahal masih ada di atas. Kemudian juga ada tukang gembala namanya Abdullah bin Arqad untuk menunjukkan jalan tikus, jalan yang kira-kira ditempuh dari Mekah ke Madinah tidak biasa dilalui oleh orang banyak. Jadi itu namanya asbab, sebab-sebab yang harus dilalui, itu yang memang harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, usaha sungguh-sungguh, tapi jangan sampai berpikir bagaimana. Dan ini sudah pernah dialami sendiri oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika kejadian itu, beliau berada di Jabal Saur, di gua di Jabal Saur itu. Apa kata Abu Bakar? Beliau membisik kepada Rasulullah, "Lau anna ahadahum nadhara inda qadami lara'ana." Seandainya ada di antara yang mencari Rasulullah SAW itu tunduk melihat telapak kakinya, lalu dia mengarahkan pandangannya ke lubang gua itu, pasti mereka menemukan kita. Nah, wa ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Artinya apa? Terpikir Abu Bakar, ini bahaya ini. Kita sudah melakukan ini tapi bebannya luar biasa. Rasulullah tenang-tenang aja. Karena kenapa? Dia memakai konsep arih nafsaka, tenangkan jiwamu. Yang penting sebabnya sudah saya lalui, maka persoalan apa yang terjadi serahkan kepada Allah. Itu maksudnya tawakal. Jadi usaha dulu, baru tawakal. Persoalan bagaimana hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya apa? Rasul memberikan pernyataan kepada Abu Bakar, "Ma zannuka bisnain Allahu salisu." Kita ini berdua, Allah yang menjadi pihak ketiga yang menyelamatkan kita, memberikan kekuatan bahwa Allah tentunya tidak membiarkan kita seperti ini, karena kita sudah berusaha. Dan itulah yang dimaksud dengan tadi berpikir seperti itu, memikirkannya adalah bukan urusan kita. Ini yang sering banyak kejadian, kekhawatiran, maka penting untuk ditempuh. Dan ini bukan sesuatu yang gampang, sulit untuk dilakukan kalau kita tidak punya keyakinan yang kuat, ilmu yang benar, dan tidak punya keyakinan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, justru dengan menghadapi persoalan itu, apa yang kita khawatirkan justru itu yang akan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya sering ada orang ketika dia kena musibah, pernah sakit, selesai sakit itu semakin kuat imannya, semakin tawakalnya kepada Allah semakin matang. Karena kenapa? Mungkin dikira bahwa ketika sakit itu boleh jadi ajalnya sudah sampai, tetapi Allah masih menyelamatkan melalui sebab, melalui upayanya berusaha berobat dan seterusnya. Pada saat dia sembuh, maka disitulah semakin meningkatkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi beliau katakan, hal minal yasiri ay yakhda ahaduna syura. Apakah mudah
untuk mengatur perasaan, pikiran kita, perilaku kita untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, untuk menenangkan jiwa. Apakah mudah? Tentu tidak semudah itu. Bagaimana caranya supaya lebih mudah? Beliau berikan jalan keluar agar bisa dipraktekkan dengan mudah. Ilaju zalika yatamassalu fil iksari min dzikrillah. 1. Hendaklah banyak dan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tazakkuruhu wa muraqabatuhu. Selalu merasa diawasi oleh Allah, bersama dengan Allah. Wa khairu sabili zalika, sebaik-baik jalan untuk mencapai supaya banyak berzikir kepada Allah. Gimana caranya? Bagaimana caranya kita supaya bisa banyak berzikir kepada Allah? Beliau katakan, Rabtun ni'am bil mun'imi jalla jalaluhu. Selalu dikaitkan setiap nikmat yang kita peroleh harus dikembalikan siapa yang memberi nikmat. Saya ulangi, supaya zikir itu bisa matang di dalam diri kita, ingatan kita kepada Allah semakin matang, semakin kuat, diingat baik-baik bahwa nikmat-nikmat yang kita peroleh harus dikembalikan kepada pemberi nikmat. Siapa itu? Ya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waltizamu wardi daimin, selalu melakukan wirid-wirid apa yang biasa diwiridkan, entah itu istighfar, entah itu subhanallah, entah itu la haula dan seterusnya. Min qiraatul Quran, termasuk juga membaca Al-Quran. Hazal ilaju yunmi mahabbatullah fil qalb. Inilah cara untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidul insan sikhata bi hikmatillah, dan menambah keyakinan kepada setiap orang hikmah-hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang biasa dimaksud ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah menenangkan jiwa. Jadi termasuk sering ditanyakan, orang yang salat itu intinya adalah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Berarti kalau ingat kepada Allah, jaminannya adalah menenangkan jiwa. Pertanyaannya, kenapa saya Ustadz sudah sering salat tapi masih tidak tenang jiwa saya? Nah, berarti salah satunya jalan adalah selalu melihat nikmat-nikmat yang kita peroleh. Nikmat itu siapa? Yang memberi. Jadi setiap melihat nikmat, apalagi nikmatnya sudah dihabisi atau sedang menikmati, termasuk kita sekarang ini, napas yang keluar masuk itu nikmat yang luar biasa. Coba bayangkan kalau napas itu tertahan. Kalau nafas itu tertahan sebentar aja, mungkin karena kena penyakit asma, sehat tapi masuk di tempat yang kurang oksigennya, terjebak di suatu tempat, runtuh bangunan, tinggal sendirian, oksigennya kurang. Coba dibayangkan, sekarang nggak ada masalah. Tanpa ada masalah itulah kadang-kadang manusia lupa. Karena nikmatnya terlalu banyak dan tidak punya masalah. Makanya kalau suatu ketika orang punya masalah, itu sebenarnya Allah mencubit kita supaya orang itu sadar, berzikir kepada Allah. Nah, bagi yang orang biasanya malas beribadah, malas mendirikan salat, tidak mau taat kepada Allah, itu penyakit. Karena nikmat itu dibawa kemana-mana tapi tidak pernah mengkaitkan siapa pemberi nikmat. Seandainya dia bisa kaitkan siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah, dia pasti hormat, pasti taat kepada Allah. Jangankan itu, tiba-tiba ada orang memberikan hadiah, selalu disebut-sebut namanya. Si fulan itu tidak bisa saya lupakan. Kenapa? Dia memberikan hadiah kepada saya. Padahal hadiahnya berapa sih? Sementara hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, nikmatnya, Masya Allah, tidak terhitung, tidak bisa dibatasi.
Mudah-mudahan ada manfaatnya hikmah yang keempat ini menambah keimanan kita, menambah ketenangan kita menghadapi seluruh pekerjaan kita. Yang penting amalkan amalan kita dengan melalui sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah tanpa melanggar aturannya. Mudah-mudahan semakin tawakal kepada Allah, hidup kita semakin tenang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuafiqa fi mazid ya rabbana lakal hamd. Ya li wazika karim alim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta syafi la syafi ya Allah. Kau yang maha penyembuh, sembuhkanlah kami ya Allah dari segala penyakit lahir dan batin. Sembuhkanlah saudara kami yang sedang sakit ya Allah, berikan kesehatan kepada mereka. Allahumma askina gaisan, Allahumma askina gaisan mari'an sari'an ya Allah, berikanlah kami rezeki hujan ya Allah, nafi'an bermanfaat, ghaira dharin tidak memberikan bahaya, ajilan dengan segera ya Allah, ghaira ajil tanpa ditunda ya Allah, demi untuk kehidupan makhluk binatang yang ada kekeringan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Minallah al-musta'an wa al-itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.